Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Aturan sambil lenggah. Puji syukur kepada Tuhan, pada pagi ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul dalam ibadah. Bahkan ada pemeliharaan Allah secara khusus, yaitu dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu mari kita puji Tuhan atas segala pemeliharaan Allah yang kita terima di sepanjang hidup kita. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Begitu besar kasih Allah, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dengan rohnya yang kudus. Bahkan Allah yang telah memberikan anugerah keselamatan kepada saudara dan saya dalam karya penyelamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama, mengaturkan syukur dan juga memanjatkan doa mohon pengampunan ketika kita sebagai orang-orang tebusan Allah ada dosa, ada kesalahan di sepanjang hidup kita. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa saya hantarkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala penyertaan, kasih, anugerah, damai sejahtera, kecukupan, sukacita, perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Bahkan ketika kami ada dalam kegelapan, Tuhan menarik kami supaya kami hidup dalam terang. Bahkan ketika kami ada dalam duka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Ketika kami lemah, Kau berikan kekuatan kepada kami. Sehingga begitu besar kami merasakan kasih Allah yang senantiasa tiada henti kami terima. Oleh karena itu segala syukur dan pujian hanya pantas kami
haturkan kepadamu. Bapa di surga, kami mohon pengampunan-Mu ketika di dalam kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai masyarakat, sebagai warga gereja, sebagai warga negara, ada kehidupan kami yang tercela, ada ucapan kami yang menyakiti sama kami, ada pikiran kami yang buruk, ada tingkah laku kami yang cemar. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, dan kami pun akan senantiasa mengupayakan dalam bimbingan Roh Kudus-Mu hidup dalam jalan Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam perjamuan kudus, dalam tuntunan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 11. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan ini orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita sambut dengan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru diambilkan dari Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi aku bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan memperoleh hidup baru. Demikianlah berita anugerah juga hidup baru. Karena kita orang berdosa tidak bisa melakukan dengan sepenuhnya kehendak Tuhan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Ku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ada di dalam ibadah keluarga, dalam kelompok-kelompok kecil, dimanapun berada, saat ini tiba saatnya kita akan melanjutkan mendengarkan sabda Allah. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita, minta bimbingan Roh Kudus, supaya kita mampu memahami, lebih dari itu menjalankan sabda ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, pada saat ini kami menyiapkan hati kami, jiwa raga kami, hidup kami untuk menerima sabda firman-Mu yang menjadikan kami hidup, yang menghidupi kami, yang menuntun kami kepada jalan kebenaran, memahami akan anugerah Allah. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami paham serta dapat melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sabda Tuhan saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes bab 6 ayat yang ke-56 sampai 69. Demikian sabda Yesus Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan memelihara. Haleluya.
Salam jumpa lagi dengan kebaktian GKJ Giri Kinase. Salam sehat, salam persekutuan dalam Tuhan Yesus. Kiranya kekuatan iman di dalam Tuhan senantiasa ada pada saudara dan saya sampai Tuhan datang. Amin. Oleh karena itu, tema pada hari ini kuat. Tema kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kapas itu begitu lembut. Namun ketika kapas itu diolah menjadi benang, ia menjadi kuat, lebih kuat daripada ketika kapas berbentuk kapas. Bahkan ketika benang tadi sudah berwujud kain, ia semakin kuat lagi. Oleh karena itu, kehidupan kita, kehidupan umat, kehidupan anak-anak Tuhan juga senantiasa dibentuk oleh Allah menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Tetapi pertanyaannya, kita saat ini posisinya seperti apa? Kapas, benang, atau kain yang kuat? Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, dalam berita anugerah tadi, kitab surat Rom bab 10 ayat 9 sampai 11 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Jadi iman kita kepada Tuhan, kekuatan iman kita kepada Tuhan adalah kekuatan yang senantiasa dibentuk, bahkan diperbenturkan, diperhadapkan dengan berbagai-bagai peristiwa kehidupan yang semuanya bertujuan untuk menjadikan kita oleh Tuhan, kiranya anakku semakin kokoh dalam persekutuan denganku. Oleh karena itu, dalam Ibrani dikatakan, tetapi orangku, Tuhan mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku akan tidak berkenan kepadanya. Tuhan tak akan berkenan kepada kita ketika kita mengundurkan diri dari Allah. Maka bacaan sabda saat ini bagaimana? Tuhan Yesus ketika melontarkan kata-kata yang begitu luar biasa, dia menyatakan kepada umat bahwa dirinya adalah roti kehidupan yang sejati, bukan roti yang diterima oleh nenek moyang bangsa Yahudi yang diagung-agungkan peristiwa itu. Namun roti hidup itu adalah pribadi Yesus sendiri. Lalu banyak orang mengundurkan diri. Banyak orang goncang imannya. Dan saat ini kuat di dalam Tuhan harus kita miliki. Ketika kita pun diperhadapkan dengan hal-hal yang luar biasa dari Allah, mari kita semakin mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, supaya kita tidak goncang. Sebab yang pertama, oleh karena itu, kita harus kuat berpegang pada janji Allah. Yang kedua, kita harus selalu memiliki pengharapan. Yang ketiga,
kuat dalam menerima firman Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang harus kita miliki. Kuat berpegang pada janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Ia akan berikan hidup pada orang yang percaya kepadanya, yang datang kepada Yesus, yang menerima roti hidup, yaitu tubuh Yesus sendiri. Lalu kita harus tetap memiliki pengharapan akan iman kita itu. Untuk memelihara itu semua, kita harus senantiasa mendengarkan firman Allah. Dan firman Allah yang hidup adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1-5. Yesus adalah firman yang hidup. Dan Alkitab merupakan firman Allah yang tertulis. Dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Oleh karena itu, saat ini yang menyebut Yesus adalah roti hidup dan percaya pada Yesus bahwa Ia adalah roti hidup dan datang kepada Yesus, maka ia akan menerima hidup kekal. Diterimalah diri kita yang datang kepadanya dalam kerendahan hati, pengakuan tak berdaya untuk kembali kepada keselamatan, kepada kesucian. Dan hanya melalui firman yang hidup, roti yang sejati, kehidupan yang sejati, Yesus Kristus, Sang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kekuatan iman kita bersatu dengannya sampai Ia datang. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita akan memasuki perjamuan kudus, menerima roti lambang tubuh dan anggur sebagai lambang darah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan serta adik-adikku semuanya, tiba saatnya kita menerima pemeliharaan Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan di depan kita serta di depan Bapak Ibu yang ada di rumah dalam ibadah keluarga maupun dalam ibadah kelompok-kelompok kecil, telah tersedia roti dan anggur. Ini semua sebagai lambang akan tubuh dan darah Yesus. Terimalah dan makanlah. Namun sebelumnya mari kita menguji diri kita dengan bertanya dalam hati kita demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Allah? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah ini? Saat ini saya, selaku hamba Tuhan, menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan untuk seluruh umat kepunyaan Tuhan yang telah menjadi umat Allah dalam Tuhan Yesus Kristus melalui tanda baptis suci.
semua umat Allah dipelihara oleh Allah supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum menerima roti dan anggur ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Menyanyikan kidung tercurah darah Tuhanku. Roti ini sebagai lambang akan tubuh Tuhan Yesus. Seluruh keluarga, seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah, baik keluarga maupun ibadah dalam kelompok kecil, dipersilahkan untuk menerima roti ini. Para petugas dipersilahkan membagi. Ya Allah, tubuh kami akan kami satukan dengan tubuh-Mu yang kudus. Berkatilah, mampukan kami memiliki kemampuan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Amin. Mari kita makan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu pula untuk anggur, air yang ada di depan kita ini merupakan lambang akan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah sambil mengingat akan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan, dikorbankan untuk menghapus dosa kita manusia. Tercurah darah Tuhanku.
ada di rumah dipersilahkan membagikan anggur kepada seluruh yang hadir dalam ibadah, para umat Allah yang telah berkenan menerimanya, mereka yang telah menerima tanda penyelamatan dari Allah, yaitu baptis kudus. Ya Allah, berkatilah kami yang akan menyatukan darah kami dengan darah-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk menjaga kekudusan anugerah pemberian-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita bersyukur. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesucian, kekudusan yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami tak berdaya, disitulah Tuhan memberikan kami pengharapan, dan Tuhan berikan pertolongan. Ketika kami melalui upaya kami sendiri tak mungkin dapat kembali kepada kesucian dan layak bersama-sama dengan Tuhan di surga. Namun melalui anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami Tuhan layakkan, dan kami Tuhan jadikan anak-anak-Mu. Bahkan selalu Tuhan tuntun dengan Roh-Mu yang kudus untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami menyerahkan setiap umat-Mu ya Allah, dimanapun mereka berada, berkatilah, berikan mereka kekuatan iman dalam Tuhan. Berikanlah mereka kemampuan untuk senantiasa memelihara iman, senantiasa memiliki pengharapan, senantiasa mereka bersyukur dalam Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga, berkatilah dalam menjaga kelestarian keluarga. Kami serahkan setiap anggota keluarga, anak-anak, eyang kakung, eyang putri, bahkan siapapun juga yang ada di dalam keluarga mereka. Berkatilah ya Allah, berikanlah kesatuan hati, berikanlah cinta kasih sebagai
dasar kehidupan bersama, karena mereka pun telah menerima cinta kasih dari-Mu. Kami menyerahkan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka sebagai wira swasta, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, para petani, para pedagang. Tuhan berikan semuanya berkat kemampuan untuk melakukan yang terbaik dan memiliki hasil yang baik, sehingga kebutuhan setiap hari ada dalam kecukupan. Bahkan mereka pun dapat berbagi dengan setiap orang. Kami serahkan negara kami Indonesia dalam pemeliharaan-Mu. Kami serahkan masyarakat di sekitar kami dalam kasih sayang-Mu. Kami serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan juga di dalam berkat Tuhan. Ampunkan bila terdapat dosa dan kesalahan dalam kami beribadah di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat di permukaan bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam persekutuan Roh Kudus, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai saudara semuanya, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.